warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglay khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sedang sekali saya Irsan Lipit kembali menemani Anda di malam hari ini pendengar di Kiprah Desa untuk hari ini Selasa 20 September 2022. Senang Irsan karena kali ini bertemu dengan Ibu Farida SPI. Beliau adalah penyuluh perikanan Kota Parepare BRPBAP 3 Maros dengan judul kali ini pengolahan dan pemanfaatan limbah tulang dan duri ikan bandeng menjadi abon. Saya coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Farida. Iya, suaranya belum kedengaran Bu. Apakah ada mic-nya mungkin belum diaktifkan Bu? Iya, masih belum ya. Boleh diaktifkan dulu mic-nya Ibu? Iya, ini sudah aktif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Farida? Baik. Alhamdulillah. Nah Ibu, ini menarik temanya. Pengolahan pemanfaatan limbah tulang dan juga duri ikan bandeng menjadi abon. Irsan berapa pekan yang lalu sempat mengobrol juga dari penyuluh perikanan Parepare juga. Nah, ini tentang pengolahan limbah, tapi kali ini ada pengolahan tulang yang jadi abon. Nah ini tentunya sangat menarik nih Bu Farida. Mungkin boleh dijelaskan sendiri bagaimana ide ini bisa keluar dan kenapa tema ini akhirnya diangkat. Tabe Bu Farida, saya persilakan. Ya, kami mengangkat tema ini terkait karena selama ini kelompok binaan kami mempunyai sumber daya alam bandeng selalu tersedia dan kelompok kami mengolah baduri, bandeng tanpa tulang. Jadi tulang ini bagaimana yang tidak mempunyai nilai ekonomis diolah menjadi abon. Jadi dia mempunyai nilai ekonomis, nilai tambah bagi pelaku usaha perikanan. Iya, nah Bu, ini kan akhirnya mengolah tulang-tulang dari ikan bandeng yang memang pengolahannya tadinya diperuntukkan untuk bandeng tanpa tulang. Itu kan memang peminatnya cukup tinggi Bu ya. Dan akhirnya ada ide nih keluar untuk memanfaatkan tulangnya. Idenya dari mana sebenarnya Bu awalnya? Idenya ini selama ini kan tulang ini selalu terbuang, tidak pernah terpakai. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya ini tidak menghasilkan limbah yang tentunya limbah ini berbahaya bagi kesehatan. Jadi bagaimana dia dari segi by produk, yaitu bagaimana dia dari hasil sampingan produk utama olahan tertentu mempunyai nilai dengan mengolahnya menjadi abon. Iya. Jadi memang dari awal idenya adalah untuk mengurangi limbah ini. Iya. Mengurangi limbah itu. Nah, ini menarik pendengar. Anda boleh berpartisipasi tentunya lewat line telepon 0821 3333 9440 atau Anda juga bisa menyaksikan kami secara live di media sosial kami, di fanpage Facebooknya kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa menyaksikan kami secara live di YouTube-nya kami RRI Makassar. Bisa kirimkan komentar-komentar Anda pendengar di media sosial kami yang tentunya nanti akan kami bacakan untuk bisa berinteraksi bersama Anda. Ibu Farida, nah Bu, ide ini tercetus karena ingin memanfaatkan limbah-limbah sendiri.
tentunya pertama kali mendapatkan ide ini itu tidak langsung berhasil untuk pengolahannya. Boleh diceritakan bagaimana proses panjang hingga mendapatkan hasil ini, Bu Tabe? Oh iya, prosesnya berapa kali kami dengan anggota kelompok mengulangi bagaimana ini kasih rasa dan teksturnya tetap enak dirasa dan enak di lidah. Pertamanya agak tulangnya agak banyak, tapi rasanya kayak lebih terasa ya kurang enak, hambar. Tapi pas perbandingannya kita menggunakan perbandingan tulang 4 kg tulang dan 2 kg daging, jadi rasanya sudah enak rasa di lidah. Oh, jadi butuh berapa lama itu, Bu? Sampai otomatis kan kalau pertama kali memulai ini istilahnya try dan error gitu ya. Mencoba, gagal, coba lagi, gagal lagi. Itu butuh berapa lama, Bu? Sampai akhirnya bisa menemukan formula yang Ibu sebutkan tadi. Berapa kali pengulangan, Pak? Karena dicoba apanya yang kita tanya customer apanya kurang, rasa apanya. Kita testernya dulu sebelum kita jual. Oh, ini nih yang perlu. Jadi kita dengar masukan dari yang mencicipi, nggak langsung dijual. Oh, jadi nggak langsung dijual dulu, Bu? Enggak. Itu yang awal-awalnya berarti dari teman-teman sendiri, apakah dari teman-teman perikanan atau teman-teman lingkungan ini yang teman-teman kelompok perikanan? Dari teman perikanan, teman sendiri, bisa juga dicobakan sama teman-teman ibu pengolah tersebut. Iya. Nah, Bu, sebelum masuk mungkin metode pengolahannya, Irsan tertarik. Setelah berhasil menemukan olahannya, berhasil menemukan formulanya, nah bagaimana dengan kandungan gizinya, Bu? Mungkin kan sebagian orang pasti underestimate atau berpikir bahwa, bagaimana ceritanya nih makan tulang? Apalagi orang Bugis Makassar kan biasanya memang tulang dibuang, Bu ya. Kita tidak memiliki kebiasaan untuk mengunyah tulang itu sendiri. Nah, ini bagaimana dengan mungkin sudah diteliti kah atau mungkin sudah masuk lab kah untuk bahwa ada kandungan-kandungan tersendiri yang ternyata ini baik untuk kesehatan? Kalau yang pertama kita mengolah abon daging, sebenarnya abon tulang ini bisa bukan ikan bandeng saja, Pak. Oh begitu, iya. Kelompok kami mengolah bandeng tuna atau cakalang. Jadi hasil labnya sudah ada dari laboratorium Unhas. Iya. Yang pertama itu, yang kalau cakalang, tapi ini untuk tulang bandeng iya. belum. Oh, yang tulang bandeng memang kebetulan belum, tapi yang cakalang itu sudah diteliti sebelumnya dan itu bermanfaat. Iya. Nah, Bu, komposisinya sendiri selain kan tadi ternyata ada dagingnya juga, tetap daging ikan dimasukkan juga, tulangnya juga dipakai. Bagaimana dengan kulit dan juga kayak kepalanya dan yang lain-lainnya? Apakah diolah juga atau memang ada bagian-bagian tertentu, Bu, yang mungkin diolah? Kalau masalah pengolahannya awal yang pertama kita pergunakan itu persiapannya bahan dan alat yang digunakan harus steril. Iya. Ikannya dibersihkan, yang daging ikan tadi dibersihkan disiangi dari insan dan ususnya. Oh iya. Iya. Sisitnya, terus tulang yang tadi itu juga kita bersihkan. Kemudian kita presto selama 2 jam. Wah, Iya, lama prosesnya. lama sekali ternyata, iya. Iya, di presto selama 2 jam. Nanti pada saat dingin kita blender tulang tadi. Di blender, dihaluskan tulangnya. Bisa juga dengan dagingnya menggunakan palung manual. Oh, yang ditumbuk berarti, Bu ya? Iya. Nah, itu setelah di presto, ditumbuk, itu kan pakai bumbu-bumbu lagi, Bu. Apakah ada bumbu-bumbunya? Bumbu yang dipergunakan kunyit mentah, iya, merica, bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, dan jahe. Wah. Kemudian daun salam dan daun jeruk. Wah, Sama minyak goreng. lengkap sekali ternyata, Bu ya. Jadi memang ini kayaknya rasanya, aduh Irsan jadi penasaran. Rasa tulang yang biasanya Irsan hindari, kali ini kayaknya perlu dicoba karena memiliki kandungan yang sudah teruji, terutama untuk yang tunanya sendiri. Dan ini ada bandeng yang memang terkenal tulangnya cukup banyak, durinya cukup banyak, dan bisa diolah dengan sangat menarik. Pendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan lewat line telepon 0821 3333 9440. Nah, Bu, Ibu Farida,
Nah, ini bagaimana dengan ini kan kita sudah menemukan formulanya, sudah diolah. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang mengolah? Apakah memang masih kelompok-kelompok tersendiri atau Ibu sudah cukup luas memasarkan dan juga membagi ilmu-ilmu ke kelompok lainnya, Tabe, Bu? Oh, kalau masalah anunya masih fokus di kelompok Pak dan pemasarannya masih sekitar Parepare. Oh, pemasaran masih sekitar Parepare, Bu. Apakah Iya. belum ada ide untuk memasarkan lebih luas lagi ke toko oleh-oleh mungkin atau mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk kembali dipromosikan lebih lanjut? Ya, sebenarnya Pak maunya sih. Maunya Jadi, begitu, iya. sebenarnya limbah tulang ini tergantung orderan pesanan dari Baduri Pak. Oh, iya, Kan, iya. iya, Heeh. masih terbatas. Masih terbatas. Iya, tapi rata-rata abon produk kami baik Mm-mm. produk daging tuna maupun Mm-mm. karena dia tidak bedanya dengan produk kelompok lain yang ada Iya. di Parepare, dia tidak pakai MSG. Nggak pakai MSG. Jadi rasanya Iya. dari mana, Bu? Rasanya itu perbandingan komposisi kandungan bumbu yang dipergunakan. Mm-mm. Terus itu ciri khasnya juga Pak macam ketumbar. Iya. Ketumbar kan beda kalau digunakan langsung dengan di sunray. Oh, Kalau iya. di sunray itu menghasilkan cita rasa. Iya, ada aroma tersendiri, Bu, ya, yang khas gitu. Iya. Oh, jadi memang dari bumbu-bumbu yang diracik, yang diolah sedemikian rupa, akhirnya menghasilkan rasa gurih yang alami begitu, Bu. Iya. Waduh, luar biasa sekali. Nah, untuk mungkin pendengar-pendengar yang bisa mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan lebih banyak lagi lewat media sosial kami juga di fanpage Facebooknya kami di Pro1 RRI Makassar, atau juga Anda bisa mengirimkan komentar Anda secara langsung di YouTube-nya kami, channel YouTube kami ada di RRI Makassar. Lewat 40 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan Irsan tanyakan kepada Ibu narasumber kami kali ini. Nah, Bu, ini menarik karena memanfaatkan limbah yang akhirnya bisa diolah. Setelah ditemukan, setelah diolah sedemikian rupa dan mempunyai hasil yang cukup baik, bagaimana dengan tanggapan masyarakat di sekitar, Bu? Apakah bersemangatkah mereka untuk mengembangkan ini lebih jauh atau mungkin masih ada yang underestimate atau mungkin merasa bahwa kayak masih susah untuk pengolahannya, Tabe? Kalau masalah pengolahannya Pak, sebenarnya tambah banyak yang diolah tambahan karena ini waktunya agak lama dibanding pengolahan iya. abon biasa. Iya. Jadi butuh waktu dan tenaga. Kalau pemasaran tidak pernah tinggal di sebenarnya Pak, karena rata-rata yang orang yang sudah tahu mengambil. Oh, begitu. Jadi bisa dibilang made by order begitu, Bu, ya? Iya. Itu pun juga abonnya Pak, Iya. macam abon tunanya dan abonannya rata-rata orang kesehatan yang ngambil. Ada yang tahu tidak pakai MSG. Abon dagingnya kan, dia juga punya abon daging tuna. Oh, begitu ternyata. Nah, ini cukup menarik. Nah, Bu, kalau kan kayak Irsan misalnya di Makassar, Irsan juga kan suka sama ikan. Nah, ini bagaimana warga-warga yang lain yang mendengarkan kami di wilayah Sulawesi Selatan, bagaimana kalau misalnya ingin juga merasakan kelezatan dari abon tulang ini sendiri, Bu? Bisa. Iya. Pemasarannya lewat mana, Bu, Tabe? Selama ini masih dipasarkan secara itu lokal saja belum, tapi bisa nanti dibantu lewat dinas melalui pameran-pameran. Kayak kemarin ada pameran di Padang dibawa sama orang dinas ikut pameran kayak gitu, mengikutkan di pameran. Oh, ternyata begitu ya. Tentunya ini butuh perjuangan lagi nih, Bu, untuk bisa memperkenalkan kembali produk-produk yang sangat inovatif ini kepada masyarakat dan juga bagaimana meyakinkan masyarakat itu sendiri untuk bisa berani mengkonsumsi. Nah, Bu, setelah dikemas dan sebagainya dan bisa ada pameran-pameran yang diikuti, kendala apa sih, Bu, yang akhirnya membuat kayaknya pemasarannya masih agak sulit nih, Bu? Ini sebenarnya harus sering-sering ikut pameran karena selama ini orang menganggap tulang itu tidak mempunyai nilai. Ternyata nilai kalsium yang tergandung dalam tulang itu banyak. Kalsiumnya itu mengandung fosfor, kalsiumnya sekitar 4%,
fosfornya 3% dan proteinnya 32%. Mm-mm. Jadi kalau ini bagus sekali untuk orang osteoporosis, Oh iya iya iya. baik anak-anak maupun lansia, Mm-mm. semuanya bagus. Mm-mm. Ah, jadi sebenarnya ini cukup baik Bu ya untuk dikonsumsi, tapi walaupun mungkin masih banyak kendala-kendala. Nah Bu, kendala untuk tadi kan ternyata kayak kandungan kalsiumnya tinggi, terus juga karena ikan bandeng juga memiliki banyak manfaat lainnya, daging-dagingnya dan sebagainya. Nah tentunya sebenarnya untuk memproduksi massal atau memproduksi lebih besar ini ada kendalanya. Kendala apa yang akhirnya dihadapi oleh Ibu bersama dengan kelompoknya Bu? Kalau kami Pak, kendalanya masih pemasaran anunya masih terbatas badurinya. Jadi kami hanya Mm-mm. memanfaatkan limbah baduri yang kami olah. Oh ya, yang masih dari hasil kelompok itu sendiri, Ya. yang dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok untuk bandeng tanpa duri. Iya. Ah. Apakah tidak ada bentuk kerjasama Bu dengan kabupaten lain mungkin yang memang memiliki pasokan lainnya atau seperti apa? Belum ada kerjasama sih. Oh, belum ada kerjasama sampai saat ini ya. Jadi memang saat ini baru fokus untuk mengembangkan produk yang ada sekarang, walaupun mungkin masih sangat terbatas untuk bahan Masih bakunya Bu. terbatas. Iya. Nah Bu, kendalanya yang bahan baku terbatas, jadi biasanya dalam sehari itu bisa diproduksi berapa tuh Bu untuk bandengnya Untuk sendiri, sehari, Pak, abon bandeng? tergantung pesanan baduri. Kalau itu kan pesanan baduri dari 10 kilo ikan saja bisa Mm-mm. tidak sampai 1 kilo Pak, bisa sampai 9 ons saja jadinya Oh, kilonya. heeh. Iya. Jadi kami dalam mengolah ini sekitar 4 kilo daging itu Mm-mm. bisa 45 kilo daging ikan yang dicabut durinya. Iya. Semuanya itu jadi terkumpul 4 kilo. Wah, ternyata ini ya, iya benar karena kan tulang jadi akhirnya lebih sedikit Bu ya. Ya, Jadi kalau 45 kilo daging ikan itu hanya menghasilkan 4 kilogram iya, duri atau tulang gitu Bu. duri teruang. Nah Bu, kalau misalnya hanya segitu bagaimana dengan efektivitas penjualannya Bu? Apakah memang peminatnya cukup tinggi atau mungkin hanya orang-orang tertentu yang tahu atau memang sudah sering Ibu gencar untuk memasarkan ini sendiri? Sebenarnya sih Pak, kalau masalah olahan tidak pernah tinggal sih, sebagai orang yang tahu, Oh ya begitu, wah. ambil, iya. Heeh. Oh begitu ternyata Bu. Nah bagaimana dengan nilai ekonomisnya Bu? Apakah ini menjanjikan sebenarnya? Sebenarnya kalau dari segi ekonomis ini Pak, Mm-mm. lumayan bisa 5 Mm-mm. sampai 60 sampai 60% keuntungannya, karena daging dari 4 kilo daging tulang tadi, 2 kilo daging menghasilkan 1 kilo 700 gram. Mm-mm. Dalam 1 gramnya itu 100 gramnya dijual 17.000. Mm-mm. Jadi keuntungannya yang didapat itu 50 sampai 60% dari limbah yang tidak punya nilai ekonomis Mm-mm. menjadi nilai tambah Mm-mm. bagi pengolah. Nah untuk satu paketnya sendiri Bu, satu packnya itu isi berapa gram biasanya Bu? 100 gram Pak, 100 gram dan itu dihargai berapa rupiah Bu? 17.000. Wah lumayan ternyata harganya Bu ya? Iya. Iya itu, Kebetul Mm-mm. ini Pak contohnya. iya. Oke, ini yang ada di monitor sekarang ya. Wah ini cukup menarik, bisa dipasarkan juga dan kayaknya lezat sekali di Bu gambarnya Irsan lihat ya. Kebetulan Pak ini kelebihannya Uh-uh. dari produk kabupaten lain. Iya. Kalau kabupaten lain kemungkinan dia membuat abon tulang ini dia menggunakan seperti proses pengolahan abon yang menggunakan minyak banyak. Oh Kalau ini iya. kan kami sandrai. Oh jadi nggak Ya. digoreng Bu? Iya disandrai. Hanya Oke. minyaknya dipergunakan sedikit sesuai dengan menumis bumbunya aja. Mm-mm. Karena kalau dia menggunakan minyak banyak, Iya. kita presto otomatis kandungan kalsium yang larut dalam spinner, dia ikut larut dalam minyak. Oh jadi seperti itu. Jadi hanya Iya. menggunakan minyak yang terbatas untuk Ya. bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Iya, seperti ini pengolahannya seperti bajabu, jadi proses Iya. masaknya 4 jam, Waduh, berarti di prestonya tadi 2 jam. 2 jam. Terus untuk mendapatkan tulangnya itu butuh sekitar 45 kilo ikan, daging ikannya untuk menghasilkan 4 Baru kilo. dapat 4 kilo. Baru dapat 4 kilo dan 4 diolahnya kilo, ya. 4 jam lagi. Biasanya rata-rata Bu dalam sekali produksi itu menghasilkan berapa biasanya Bu? Rata-ratanya?
Rata-ratanya untuk abon juga bandeng tulangnya? belum banyak Pak, tergantung itu saya bilang tadi, Iya. tergantung kan kita kumpulkan badurinya di freezer. Oh Jadi begitu. tergantung hasil omset pesanan baduri. Heeh. Oh jadi memang dikumpulkan terlebih dahulu tulangnya, Iya. nanti sudah cukup baru diolah begitu Bu? Iya, karena rugi Pak kalau dari segi waktu. Iya betul betul, iya karena memang cukup lama pengolahannya Bu ya? Iya, seandainya mungkin kayak prosesnya kayak kami di Pinrang banyak omset kayak begitu, Mhm. olahannya, badurinya kayak dipangkap, Iya. mungkin kan semakin banyak diolah semakin banyak keuntungan. Betul betul sekali, Iya. iya. Karena otomatis satu kali kerja ceritanya Bu ya, packingannya langsung bisa banyak begitu. Iya, pengennya. Heeh, pengennya begitu. Nah Bu, dari pihak pemerintah Parepare sendiri, apakah mungkin ada bantuan atau mungkin ada influence dari pemerintah untuk bisa mengolah ini lebih lanjut Bu? Oh, kalau kami alhamdulillah dari dinas sarana prasarana yang dikasih alhamdulillah banyak sekali. Mm-mm. Peralatan perlengkapannya dengan rumah produksi, mulai rumah produksi, spinner, Mm-mm. freezer, Mm-mm. pokoknya satu set bisa mencapai, karena kebetulan kelompok kami pernah dapat 2 kali bantuan itu ada sekitar 60 juta Wah, alhamdulillah. peralatan, berupa peralatan saja Wah, berarti dengan rumah produksinya. iya, berarti memang pemerintah tidak tutup mata Bu ya melihat potensi-potensi yang sebenarnya Iya. dimiliki oleh Parepare sendiri. Termasuk juga Pak, ini macam ini kan sudah ada label halal Mm-mm. dan sekarang ini pengurusan PRT-nya. Wah, berarti makin terjamin dong ini sebenarnya Bu ya? Iya, pemerintah pihak Pemda memfasilitasi. Mm-mm. Nah Bu, Iya, dengan seperti sana. bagaimana dengan pengepakannya Bu, packingannya atau bungkusnya bahasa kasarnya? Ini apakah sudah ada ide-ide tersendiri atau mungkin masih ya standar-standar ya? Ya, kayak begini Pak, masih standar. Oh masih standar sekali Bapak Bu ya? Apakah belum ada seperti yang lalu-lalu kan ada kayak yang kayak jamur dan sebagainya itu memang packingannya sudah bagus, sudah full printing kanan kiri. Cuman ini mungkin masih belum bisa seserius itu karena tadi pasokan tulangnya yang memang masih terbatas Ya, dan pasokan tulangnya. jadi memang butuh lebih banyak lagi. Berarti kalau misalnya jumlah pesanan dari bandeng tanpa duri meningkat, otomatis penghasilan hasil dari olahan abon duri bandengnya itu otomatis bisa lebih banyak Bu ya? Iya. Iya, oke, cukup. Otomatis bisa lebih banyak, semakin Iya. banyak bandeng yang diolah, Mhm. semakin banyak juga abon yang diolah. Oke. Nah Bu, apakah belum ada niat untuk bisa memasukkan ke laboratorium lagi? Kan tadi kalau tuna sudah. Nah bagaimana dengan bandengnya Bu? Apakah memang belum terpikir atau sudah ada rencana ke depannya? Sebenarnya kemarin Pak, Heeh. kalau yang kemarin itu kebetulan saudaranya Ji yang ada kakaknya, Mhm. adiknya yang dosen di Unhas, dosen Oh. perikanan Unhas. Jadi, Oh, jadi dibantu itu untuk bisa dialihkan kembali ini, iya. Oh, jadi sebenarnya Saudara dari ibu pengolah. jadi sebenarnya ini berpotensi kembali ya untuk bisa diuji bagaimana hasil dari kandungan-kandungan yang ada di dalam. Karena kita sudah tahu bahwa kandungan tulang sendiri itu kalsiumnya cukup tinggi dan bagaimana dengan ada rempah-rempahnya lagi, terus diolahnya juga dengan minyak yang terbatas hanya untuk sesuai dengan takarannya lah begitu Bu ya. Tidak sampai berminyak sekali. Ini sangat menarik. Nah, pendengar, di ujung perjumpaan kita lewat 52 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, Bu, apa yang ingin disampaikan nih kepada pendengar kita atau mungkin pihak terkait untuk bisa kembali lebih memperkenalkan atau mungkin hal yang ingin disampaikan oleh Ibu kepada pihak lainnya? Tabe, Bu. Oh, Iya. kalau kami Mhm. saya sebagai penyuluh Iya. pengennya sih produk ini berlangsung dan dikenal banyak orang, Mhm. laku sebagai cenderamata Parepare ciri khas. Nah, Nah, di menarik. Parepare baru satu yang mengolah. Iya. Nah, ini cukup menarik. Jadi bukan hanya ini Bu ya, bukan hanya mantau pare lagi yang terkenal Bu ya. Iya, Tapi bisa abon dari tulang ikan bandeng sendiri juga itu bisa terkenal dan menjadi oleh-oleh khas dari Parepare. Tentunya mungkin PR-nya Ibu sebagai penyuluh masih sangat banyak Bu, masih yang harus dipikirkan dan juga bekerja sama dengan pihak kelompok yang akan untuk memajukan produk ini. Tapi Irsan terus mendukung, semoga banyak
produk yang bisa dihasilkan sehingga penjualan dan juga bisa diiklankan lebih banyak lagi sehingga orang-orang lain di luar Parepare bisa tertarik dan mungkin bisa mendapatkan via online atau di marketplace lainnya untuk bisa mendapatkan. Tapi ngomong-ngomong tentang marketplace dan juga media sosial, Bu, itu kan tadi sebenarnya ada bandeng, tapi ada juga bandeng tanpa durinya, ada juga tadi abon tunanya. Kalau untuk di luar Makassar, bagaimana untuk bisa mendapatkan itu produk-produk yang diolah oleh kelompok, Bu Tabe? Kelompok itu biasa belum kadang yang memasarkan saudaranya sendiri yang di Makassar. Oh begitu, jadi belum ada kayak media sosial, belum ada media sosialnya, Bu? Media sosial belum, Bu, ya? Iya, belum, Pak, masalahnya kelompoknya kadang pulsanya begitu. Nah jadi begitu ya, masih penyuluh semua yang handle semua begitu, Bu, ya? Ya, semoga nanti ke depannya bisa lebih berkembang lagi. Semoga dari sini banyak yang kenal, akhirnya banyak yang cari. Semoga bisa lebih terpacu lagi untuk menghasilkan produksi yang lebih besar lagi. Insya Allah seperti itu ke depannya, Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah kembali mencerdaskan kami semua, Ibu Farida SPI, tentang bagaimana pengolahan dan pemanfaatan limbah tulang dan juga duri ikan bandeng menjadi abon yang ternyata limbah itu bisa bermanfaat dan memiliki nilai gizi yang luar biasa bagi tubuh kita. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Farida. Mewakili seluruh tim kerja dari RRI Makassar dan juga narasumber kami, pendengar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar.